Dari sudut pandang Yanxi, penampilan Yu Daoseng sangat sesuai dengan pemahamannya saat ini tentang kuil penguasa cahaya. Untuk kelompok yang tidak begitu peka secara internal, pasti akan ada banyak orang di dalamnya. Pengkhianat seperti itu tidak akan dipercayakan dengan tugas-tugas penting sebagian besar waktu. Tetapi Yu Daoseng jelas bukan tipe idiot yang bisa membuang penghasilannya. Karena penampilan Yu Daoseng hari ini, dia melihat semuanya. Para remaja dari binatang iblis yang belum sepenuhnya berkembang pada awalnya merupakan hadiah besar untuk bala bantuan ini, dan dimaksudkan untuk dibantai saat berikutnya pengawal setting memasuki wilayah bintang Wotu. Sangat disayangkan Yu Daoseng mengetahuinya. Meskipun larva monster itu belum sepenuhnya berkembang, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan santai, dan hanya Yu Daoseng yang bisa membersihkan monster-monster ini, dan pada dasarnya tidak ada larva monster yang tersisa. Kekuatan tempur Yu Daoseng adalah harta yang sangat penting. Jika dia diterima sekarang, dia tidak akan digunakan. Meskipun itu dapat mencegah kuil penguasa cahaya dan pengadilan ilahi menggunakannya, risikonya masih terlalu besar. Dengan orang yang begitu berbahaya di sisinya, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan menusuk dari belakang pada saat kritis? Ini jelas merupakan keputusan yang sangat berisiko. Tapi ini semua menjadi tidak penting saat Yu Daoseng pergi dengan tegas. Karena dia berjalan dengan tegas, itu membuktikan bahwa dia tidak terlalu membutuhkan Warcraft untuk berlindung. Baginya, Warcraft hanyalah tempat berlindung sementara. Orang seperti itu akan berisiko untuk digunakan, tetapi jika dapat dikonfirmasi, nilai yang dibawanya jauh melebihi risikonya, jadi tidak apa-apa untuk menggunakannya. Yu Daoseng, yang tiba-tiba pergi jauh, berkata, "Mendengarkan apa yang kamu katakan barusan, sepertinya aku akan kalah dalam pertandingan melawan kuil Guangzhou Seng." Yu Daoseng kembali menatap Yani, sudut mulutnya sedikit terangkat. "Tentu saja, peluangmu untuk menang melawan Lord of Light kurang dari 30%. Dan kamu masih tidak menyadari situasimu sendiri. Jika kamu tidak mati, mungkinkah orang-orang di kuil Lord of Light akan mati?" "Mati." Yanxi mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian memberi isyarat kepada Yu Daoseng. "Jika itu masalahnya, tolong beritahu saya beberapa hal." Mengikuti kata-kata Yanxi, Luo Fei mencintainya, dan dia tidak bermaksud menghalangi jalan bagi binatang buas yang menyusahkan Yu Daoseng. Yu Daoseng mengangkat bahunya dan berjalan kembali ke Yanxi lagi. Tapi kali ini, dia juga tidak memberi banyak wajah pada Yanxi. Dia meniru gerakan Qin Yichen dan menggunakan energi spiritualnya untuk menyingkat kursi di belakangnya. Setelah menyelesaikan pakaiannya dan duduk, dia mengulurkan tangannya dan menatap Yanxi. "Peta." Melihat Yu Daoseng begitu bertekad, Yanxi merasa sedikit tidak yakin. Untungnya, Yanxi juga siap untuk ini. Meskipun semua peta tidak akan diambil, ada juga banyak peta benteng di sini. Meninggalkan peta di belakang, Yanxi memandang Yu Daoseng, menunggunya memberikan kata-katanya. Yu Daoseng meliriknya dan menggambar garis horizontal antara kuil penguasa cahaya dan Warcraft. "Menurutmu ada berapa orang di sini?" Ketika Yanxi mendengar pertanyaan ini, dia merasakan sakit kepala. Berapa banyak orang? Apa artinya ini? Jumlah atau berapa orang dari angkatan yang berbeda? Tepat ketika Yanxi bingung, Yu Daoseng menyeringai. 5 orang. Yang pertama adalah Anda. Yang kedua adalah Lord of Light. Yang ketiga adalah Matt, dan yang keempat adalah Sydney Kevin. Anda telah melihat orang-orang ini. Saya pikir Anda mengenali kekuatan orang-orang ini, kan? Yanxi mengangguk curiga. Dia telah melakukan kontak dengan penguasa cahaya, dan dia adalah seseorang yang dapat bersaing dengannya dan mungkin menang. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Matt tidak bertarung langsung dengan orang-orang kuatnya, tetapi ketika dia memikirkan cara yang pada dasarnya digunakan untuk melawan monster, Yanxi merasa bahwa dia harus menempatkan orang ini di antara orang-orang yang harus dia waspadai. Adapun Sydney Kevin, pria ini hanya membawa lebih dari 10.000 orang, dan itu membuatnya gelisah. Jika dia menunggu anak buahnya berkumpul, akan sulit bagi Yanxi untuk mempertahankan benteng ini. Yanxi lebih dikenal untuk 4 orang ini. 4 orang yang Anda sebutkan semuanya patut saya perhatikan, tetapi siapa orang kelima? Yu Daoseng tiba-tiba tersenyum, mengulurkan tangan dan menggesek peta. Dan peta itu dibagi menjadi 2 bagian. Orang kelima, tentu saja, adalah Yu Daosengku. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan cukup dominan, Yu Daoseng memandang Yanxi. "Oh." Yanxi memandang Yu Daoseng dari atas ke bawah. Meskipun orang ini memiliki kekuatan, berapa banyak angin dan hujan yang bisa dia timbulkan sendirian? Tampaknya melihat keraguan di mata Yanxi, Yu Daoseng tidak buru-buru menjelaskan, tetapi menempatkan kedua peta di kedua ujungnya. Kekuatan tingkat atas dari kedua belah pihak seharusnya hampir tidak sama. Saya pikir bahkan jika Anda memiliki bala bantuan, Anda masih harus lebih jauh di belakang. Butuh banyak waktu untuk mengirim. Terutama kekuatan internal yang tercampur. Mata Yu Daoseng hampir menyala, membuat napas Yanxi terhenti. Memang benar bahwa ketika berhadapan dengan ras manusia,
memang perlu untuk memilih beberapa keuntungan yang tidak dimiliki ras manusia. Dan kelemahan terbesar dari ras manusia saat ini adalah perselisihan kekuatan internal. Interior yang benar-benar bersatu, yang dapat sangat meningkatkan kohesinya. Manfaatkan beberapa. Tapi apa situasi sebenarnya? Saya takut saya akan tutup mulut. Bagi Yanxi, dia berada dalam lingkungan seperti itu. Tidak mungkin dia tidak menyadari perjuangan internal. Terutama dalam beberapa aspek, dia sangat terpengaruh. Melihat Yan mendesis dan tidak berbicara, Yu Daoseng terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang aku harapkan. Juga akan ada masalah penjadwalan di dalam dirimu. Tentu saja, bukan apa-apa. Hanya saja kamu adalah orang pertama yang merebut benteng itu. Jika kamu diizinkan menyerang tempat lain, bala bantuanmu hanya akan tiba dengan cepat setelah kamu dikalahkan. Saya pikir Anda harus tahu lebih baik dari saya tentang ini. Pernyataan Yu Daoseng langsung membungkam Yan. Ini juga merupakan tabu besar bagi Yanxi. Jika tidak ada bala bantuan lanjutan, selama orang-orang pihak lain muncul di wilayah bintang Wotu, segalanya akan menjadi sangat berbeda. Alien ofensif dan defensif. Ketika saatnya tiba, dialah yang akan menderita. Yanxi tidak berbicara, dan Yu Daoseng tidak melanjutkan topik ini, tetapi berkata dengan ringan. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tunda atau tunda sampai orang lain juga mendapatkan manfaat seperti itu. Jika bala bantuan Anda tidak memiliki manfaat, mereka pasti akan bergabung dan membagi manfaat. Adapun manfaat khusus, itulah yang ada di dalamnya. Anda. Selain itu, ada cara lain untuk menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Manfaatkan fakta bahwa aula utama Lord of Light tidak didirikan dengan kuat, dan sebelum pasukan besar Sydney Kevin tiba, selesaikan pertempuran segera. Mungkin. Tentu saja, selain dua metode ini, jika kamu dapat menemukan cara untuk mengalahkan lawanmu dalam satu gerakan, itu juga tidak masalah. Setelah mendengarkan analisis Yu Daoseng, Yanxi memahami bahwa orang ini jelas bukan salah satu dari kantong anggur dan kantong beras itu, dan dia dapat secara akurat menunjukkan masalahnya dengan premis bahwa dia tidak terlalu memahami situasi keseluruhan. Orang ini digunakan atau dibunuh.